Ya, selamat malam teman-teman. Salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi ya di Waalaikumsalam. acara yang ketiga sebenarnya ini. Acaranya yang ngobrol bebas ini, ngobrol dan ngobras ini. Jadi nggak ada aturan ya, silakan mau nanya, mau protes, mau bercerita, mau pamer karya. Tengah jalan, Pak, mau pamer karya, Pak. Silakan nih, saya langsung kasih waktu ya. Tapi sebelum itu teman-teman eh, pasti ingin tahu dulu lah sekilas info yang belum pernah sama sekali kenal dengan Affinity ya. Oh, sebelum itu saya harus kenal diri dulu nih. Saya harus kenalkan diri dulu. Nah, ini nih, saya tuh dulu lulusnya di arsitek ITB nih, ada capnya ya, asli ya. Ini latar belakang saya, cuman S1 nggak sampai S2. Nggak seneng ah S2 mah. Terlalu filosofis, saya lebih senangnya ke teknis-teknis. Terus ini ada Mas Yosef nih. Beliau teman saya juga nih. Waktu di Papua ya Mas Yosef ya, di Sorong. MC kita ini bukan orang Papua, tapi pernah ke Papua bareng-bareng saya. Sekilas info aja ya, ini buku yang bestseller nih Gramedia waktu itu saya buat. Sekarang mungkin udah habis ya. Selain udah habis, Gramedia juga udah nggak ada, udah tutup, banyak yang tutup dan nggak jual buku lagi. Sekarang Gramedia lebih jual aksesoris, alat kantor. Nah ini saya pernah buat buku ini, Illustrator, CorelDRAW, Photoshop, Blender, dan lain-lain. Sekarang bukunya udah direvisi ya. Jadi e-book, book ada, buku cetaknya ada, tapi warnanya putih sekarang. Nggak lagi hitam-hitam lagi. Ya itu aja sih sekilas info tentang perbukuan. Ini bukunya yang masih baru nih, hasil revisi. Belum seminggu bukunya. Nah oke deh, kita mulai dari kenapa sih pakai Affinity saya ya. Karena cepat, bukan murah ya, cepat, cepat banget. Kalau murah sih pakai Inkscape aja itu gratis ya. Tapi saya pengennya yang gercep, fiturnya gampang, bisa kerja nggak susah dan nggak lama. Kalau pakai CorelDRAW itu eh, gampang sih, tapi mahal. Harga softwarenya ini Corel ya. CorelDRAW harganya $600 untuk beli ya. Kalau sewa yang sebelahnya kita kaliin deh $600 kali sekarang 16.000 aja. 9.600.000. Jadi kalau beli CorelDRAW 9.600.000, tapi itu enggak free update upgrade. Kalau ada versi baru lagi beli lagi gitu ya. Kan nyebelin ya. 3 tahun kan software basi. Sekarang Illustrator nih. Illustrator tuh bayarnya sewa per tahun. 1,7 juta per tahun. Kalau dikali 5 tahun atau 3 tahun bisa beli motor baru ya. Ini harganya lebih mahal daripada pajak bumi bangunan rumah saya nih. Ya, begitulah Illustrator. Oke, kalau Affinity saya beli, kalau yang resminya nih sekarang nih, kalau kita beli sekarang 2,7 dapat 3 software, desainer, foto, dan publisher. Free upgrade, nambah versi, ganti-ganti pakai Windows, Mac OS, iPad, nggak nambah-nambah lagi, gratis selamanya ya. Itu luar biasanya. Kalau Inkscape, dia gratis. Ini Indonesia nih. Ini hari ini saya survei. Saya lihat kata kunci Affinity dan CorelDRAW, Adobe Illustrator, Inkscape. Di Indonesia tertinggi itu pemakai CorelDRAW ya. Kelihatan yang biru ini CorelDRAW. Penggunanya banyak sekali. Tapi kecenderungannya dia makin turun nih. Entah kenapa nih ya.
Kayaknya Corel kebanyakan hardware requirement-nya makin tinggi ya, fiturnya nggak nambah-nambah, speknya makin tinggi. Malah saya lihat di mana-mana orang pakai CorelDRAW versi X7 ya, nggak mau upgrade yang lebih tinggi lagi. Adobe Illustrator dia banyak juga nih, cukup stabil di Indonesia, tapi cenderung turun. Yang ketiga, Inkscape. Inkscape ya dia punya pasar tersendiri ya, lumayan stabil. Dan yang terakhir di Affinity Designer, wah ini kaum minoritas nih, tertindas, nggak ada yang make, sedikit lah. Mungkin yang make cuma saya dan Mas Yosef, sama Pak Anton yang dari Arjuna. Ya sedikit lah yang pakai Affinity Designer ini ya di Indonesia. Kita lihat di luar negeri nih. Di luar negeri mau tentu Adobe Illustrator ya, dia rajanya nih, penguasa vektor. Tapi di Corel, di posisi kedua dan ketiga sama nih, Inkscape dan CorelDRAW dia bertanding ketat nih. Corel tuh makin lama makin turun ya di dunia juga nih. Ketiga Affinity Designer, keempat terakhir Affinity tetap yang paling bawah ya. Ya agak lumayan lah dibanding tahun kemarin, dia naik nih. Kenapa sih naik? Mungkin karena dia dibeli sama Canva nih. Nah ini kalau kita ngomongin software grafis, Corel, Photoshop atau Inkscape, Adobe Illustrator, jangan dibandingin dengan Canva. Canva itu bagai langit dan bumi. Canva itu langitnya. Dia nggak bisa disaingi lagi kan dengan software ini. Udah nggak level lah. Dia tuh hanya dekorator ya, bukan desainer. Ini kan desainer nih. CorelDRAW desainer, Inkscape desainer, Illustrator desainer. Canva itu dekorator, bukan desainer. Yang ngaku-ngaku desainer pakai Canva, ya mikir lah ya. Itu kan punya orang asetnya. Kita kan bikinnya dari nol, from zero. Canva kan udah ada punya orang lain. Jadi kita hanya nempel-nempel aja yang aset orang. Jadi Canva saya nggak libatkan sebagai orang yang di sini enggak nih. Canva beda, beda tujuan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau protes-protes? Ada yang mau ditanyain soal harga dan perkembangannya? Nggak ada pertanyaan-pertanyaan, Mas Ya, Asep? silakan Oke aja ya. teman-teman. Ya, untuk lisensi. Ya, 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 ya. Ya, Oke, lanjut lagi ya. mungkin selama ini untuk Affinity. Oke, saya lanjut. Dia masih banyak nih, Mas Asep nih. Ya, iya benar. Hmm. Ya oke, sekarang kita mau ngomongin Affinity yang jeleknya dulu ya. Apa sih jeleknya Affinity? Nih jeleknya nih. Yang suka main tiga dimensi, extrude, revolve, bevel, itu kurang bagus ya. Bukan kurang bagus, nggak bisa tiga dimensi di Affinity Designer itu. Jeleknya itu ya, jadi teman-teman kalau yang sering bermain di tiga dimensi gini, ya mendingan pakai Illustrator deh, kalau nggak pakai CorelDRAW. Tapi kalau misalkan Anda pengen lebih puas lagi main Blender, masukin aja Blendernya ke Affinity, udah keren itu. Ya, jadi kalau misalkan tiga dimensi yang vektor, Affinity nggak bisa ya. Bukan jelek lagi, nggak bisa gitu. Kemudian, jeleknya lagi Affinity Designer, nggak bisa ngetrace. Ini yang paling banyak di komplain. Masa program vektor nggak bisa ngetrace? Ya, yang nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Ya, karena hasil trace lalu lebih jelek. Dan repotnya ngeditnya lebih susah. Ya, akhirnya kalau saya sih mending manual aja deh daripada nge-trace. Sampai ngeditnya mending manual trace aja. Kalau nggak pakai AI aja bisa kok. Maksudnya bukan Adobe Illustrator ya, pakai AI yang canggih-canggih itu di internet online bisa kok trace yang bagus.
Kalau nggak pakai Inkscape, sekalian aja yang gratisan. Kita pakai Illustrator kan dia berbayar ya. Ya kemudian nggak bisa mesh fill. Di Illustrator kan bagus ya mesh fill-nya. Di CorelDRAW juga bisa. Di Illustrator, di Affinity Designer terpaksa harus main eh, Gaussian blur, gradient, Gaussian blur, inner glow, outer glow. Akal-akalannya begitu. Terus nggak bisa ngeblend, ngeblend dari tipis ke tebal, warna biru ke warna merah. Dia nggak bisa seperti itu. Dia hanya bisa nge-repeat doang. Wah, ini penting nih. Saya juga lagi nunggu, semoga Affinity muncul fitur ini meskipun jarang dipakai, tapi buat seniman ini penting ya. Apalagi kalau yang sering sering bikin wallpaper gitu. Kemudian dia nggak bisa wrap text. Di Affinity wrap text-nya manual. Bisa sih seperti ini tampilannya, cuman nggak bisa otomatis ngikut. Kalau kita geser objeknya, fotonya, teksnya nggeser sendiri nggak bisa. Harus manual. Wah, ini udah banyak jeleknya, bagusnya apa nih Affinity ya. Terus tambah lagi nih, jeleknya lagi nih. Nggak bisa main-main shape tool. Kayak di Illustrator banyak nih. CorelDRAW juga banyak. Di Illustrator dia bisa warp tool, twirl, yang muter-muter seperti ini, warp, digesek ke dalam, dikasar-kasarin, dirogen, dikristalis, tajam-tajamin. Wah, pokoknya di Illustrator itu banyak fitur untuk ngerusak gambar vektor ya. Bikin lebih bebas itu banyak sekali fiturnya di Illustrator. Di Affinity nggak bisa ya. Harus main node tool manual. Kemudian semprot-semprot objek. Semprot-semprot objek, spray tool. Kalau di Illustrator, wah enak banget tuh spraynya. Bisa nge-spray dengan ukuran tertentu, dengan jarak tertentu, warnanya, transparansinya, dan lain-lain. Kalau di CorelDRAW pakai artistic media ya, meskipun nggak sebagus di Illustrator. Kalau di Affinity pakai brush, brush doang, tapi nggak bagus, nggak seperti ini. Oke, ini yang terakhir jeleknya dari Affinity Designer, nggak bisa join to nodes. Dia hasilnya ada jembatannya selalu. Jadi kalau di Affinity itu dua titik ini kalau mau ketemu, dia pasti ada jembatannya, bridge. Kalau di yang lain kan ketemu ya, ketemu di tengah-tengah. Kalau di Affinity dia bikin jembatan aja. Meskipun dia digabungin juga, tetap aja ada jembatannya. Itu jeleknya. Kira-kira begitu. Ya, sampai situlah jeleknya Affinity Designer. Gimana teman-teman? Ada yang mau nambahin jeleknya? Ada yang masih, ada yang mau nanya, Mas Yosef, di chat? Lanjut aja, Pak. Lanjut Lanjut lagi ya. dulu. Oke ya. Ya, Ya, oke, oke. Sekarang kita lihat nih. Ya, meskipun jelek-jelek, tapi saya bisa buat karya nanti seperti ini nih. Ini karya di Affinity Designer, bikin jam dengan cepat, rambu-rambu, bikin cap stempel ya. Ini bukan Photoshop loh, ini Affinity Designer. Lain logo-logo juga dengan fitur Shape Builder. Shape Builder kan andalannya eh, Adobe Illustrator ya. Di sini ada dijiplak, lebih gampang lagi, lebih cepat, nggak macam-macam, nggak banyak masalah. Kalau di Illustrator kurang enak ya. Yang ntar kita lihat ya. Kemudian bikin logo pakai vektor float fill. Ada vektor float fill tool. Nah, enak nih buat bikin logo-logo yang pakai grid ya. Kemudian bikin wajah-wajah yang garisnya tipis, tebal, tipis.
itu pakai pensil tool. Kalau kita pakai Illustrator bisa sih. Kalau pakai Corel lebih susah nih. Harus punya Wacom, punya pen tablet. Tapi kalau pakai Affinity sih gampang banget ya, nggak usah beli pen tablet karena udah ada stabilizer nanti kita demoin. Bikin gaya-gaya Minecraft seperti ini, blok-blok pixel. Bayang nggak bikinnya kalau di Illustrator? Kotak-kotak disusun-susun, wah repot lah. Ini bikinnya pakai pixel persona. Kemudian bikin ilustrasi yang berkesan tiga dimensi, agak nonjol-nonjol, ambles ke dalam, agak tebal kelihatannya. Ini buatnya cukup di Affinity, bukan Photoshop. Biasanya kalau kayak gini kan Photoshop ya. Nah ini nih, tadi kan saya bilang Affinity itu nggak bisa tiga dimensi. Tapi kok di sini ada sih? Ya karena dia akalin. Nantilah cara ngakalinnya saya jelasin ya. Kalau Anda mau, bisa sebenarnya dibikin tiga dimensi. Dan lebih asik sih kata saya ya. Kemudian bikin template yang maksudnya gede kecilin, ukurannya tetap proporsional. Oke, kemudian bikin sudut-sudut yang nempel-nempel gini nih, lengket-lengket. Oke, bikin teks. Teks dalam foto. Bayang nggak? Di CorelDRAW bisa nggak masukin teks ke dalam foto? Power Clip. Power Clip bukan foto ke dalam teks ya. Teks ke dalam foto. Nggak bisa itu. Termasuk Illustrator nggak bisa masukin foto, teks ke dalam foto. Nah ini nih, orang ini kan ada teksnya ya dalamnya ini. Nah itu nggak bisa tuh pakai Affinity bisa. Kalau yang lain mesti pakai Photoshop. Nah, jadi Affinity Designer itu dia Illustrator plus Photoshop. Jadi kita nggak usah bolak-balik program dua itu, satu aja. Ya pindah, klik Photoshop, klik Illustrator gitu aja ya. Cuman dua ini aja kita yang digunakan untuk pindah mode bitmap dan vektor. Nah, gini nih. Wah, ini sih pasti Photoshop ya. Bikin poster kayak gini kan ada warna-warni, ada ledakan, overlay, color grading, LUT, scratch, teksnya disobek seperti ini. Wah, ini Photoshop, Pak. Ini warna pesawatnya juga ada warna-warna yang monoton, duoton. Enggak, ini semuanya Affinity Designer ya. Wah, ini kelebihan-kelebihannya keren-keren nih. Lihat nih rumput-rumputnya nih. Set. Ngebras rumput itu enak banget. Sama burung-burung ini ngebrasnya enak. Meskipun tadi saya bilang beras nggak ada di Affinity, Affinity tapi bisa diakalin, spray nggak bisa tapi bisa pakai beras. Kemudian mockup, mockup perspektif, flat, flat perspektif itu gampang. Mau diganti logonya gampang ya. Kayak di apa namanya di Photoshop itu namanya buat ganti-ganti mockup itu apa sih? Template ya. Pengen diganti gambar ikan dengan gambar apa, langsung berubah. Tanpa harus hapus desainnya buat desain baru. Jadi buat mockup, bidang datar, bidang lengkung, itu gampang banget. Kalau Photoshop, susah. Sering salah. Kalau ini enak. Betul. Bikin tiga dimensi, pura-puraan, isometri. Bikin DNA, ngitung-ngitung matematika, Anda punya tugas dari guru matematika berapa kotak dikurangi lingkaran, hasilnya sekian. Nggak usah pakai kalkulator, udah ada fiturnya. Di CorelDRAW ada nggak? Di Illustrator ada nggak? Nggak ada ya. Mesti pakai AutoCAD ya. Oh ini ada nih. Ya kira begitu kelebihannya. Ini saya buat ilustrasi ini pakai Affinity Designer nih. Kan canggih ya.
gambarnya kan nyontek nih, nyontek dari album musik, tahu lah grup musiknya ya. Tapi hasilnya saya modif dikit. Oke, nah ini contoh-contoh isometrinya nih. Corel Draw isometrinya nggak bisa ya, susah banget. Scale-scale objeknya nggak asli ya. Kalau ini bagus nih tuh, ada bayangannya. Bisa main bitmap lagi, bitmap di tiga dimensiin, isometri bisa ya. Tulisan di isometriin bisa. Aduh. Ya seperti ini nih, ini kan sejak saya pamer-pamer ini nih, ini bisa buat ini nggak? Waktu zaman kemarin ya, tahun politik ya, buat nih peta politik isometri, gimana perubahan negara. Wah ini dapat proyek nih lumayan. Kalau pilih ini bakal begini, kalau pilih itu bakal begitu gitu kan. Ini serba isometri. Bukannya pakai Blender nih, nggak pakai. Ini pakai Affinity semua. Cepat ngerjainnya. Cuman 2 jam. Cover buku, waduh ini cover bukunya orang nyangka ini Photoshop nih. Wah rumit nih Pak, banyak overlay-nya, banyak maskingnya, ada noise-noise-nya lagi. Nggak usah. Noise itu kotoran-kotoran bintik-bintik di gambar ya. Kalau di Illustrator sama Corel Draw mulus-mulus semua. Kalau di sini kan bisa dikotorin warnanya. Kemudian bikin-bikin efek engrave, duotone, gradient map, nggak usah pakai Photoshop, pakai Affinity aja, selesai. Ya ini acara kemarin ya, yang obral kedua nih. Dengan Mas Yosef, bintang tamunya, saya sebagai MC. Bisa bikin ini lagi, bisa bikin scan. Kalau kita punya desain, pengen punya QR code. Ini ada fiturnya nih, QR code. Nah, ini ya. Langsung jadi tuh QR code. Nah itu, tinggal dikasih linknya kemana linknya, ke website Anda, ke Google Drive, dan lain-lain. Ya udah cukup banyak nih Mas Joseph hasil-hasil dari Affinity. Nah ini juga lucu nih, bikin-bikin pemandangan alam. Jadi kalau teman-teman punya anak atau siswa SD, SMP, buat pemandangan alam. Contohnya seperti ini. Wah ini pasti ngerjainnya pakai tablet ya, pakai Ibis Paint, pakai SAI. Wah pokoknya yang serba bitmap. Ini enggak, ini vektor ini. Lihat nih bintik-bintiknya ya, mantap. Tanpa brush bitmap, semuanya vektor. Oke, itu kira-kira bikin logo nih, bikin logo ini kan pakai yang efek-efek lengket-lengket gitu ya. Ntar saya demoin deh, cepat sekali. Nah ini kemudian saya perluas nih. Nah ini penting nih, ini hasil riset saya nih, pakai Corel Draw versi 2020, Illustrator 2020 juga, Affinity Designer versi 2. Di Corel Draw dia bisa solid, bisa stroke, bisa solid and stroke, bisa emboss. Tapi stroke-nya nggak bisa di-emboss. Oke, sekarang gradasi. Gradasi bisa pada fill, Corel Draw. Tapi pada stroke-nya, garisnya nggak bisa gradasi. Harus di-convert to curve dulu, expand. Expand stroke, baru bisa. Kalau di stroke-nya murni nggak bisa. Makanya saya kosongin. Dia nggak bisa. Gradient, fill, and stroke. Karena stroke-nya nggak bisa, dia saya kosongin. Dia bisa ngasih emboss pada fill, tapi nggak bisa pakai stroke. Transparansinya begitu juga. Ini Corel Draw nih ya, kita ngomongin Corel Draw. Transparansi bisa vektor, tapi transparan stroke bisa juga. Transparan fill and stroke bisa. Emboss transparan bisa tapi berat ya. Transparansi stroke dan emboss
karena stroke-nya nggak bisa di-emboss, makanya saya nggak bisa. Nah, kalau Illustrator seperti ini, lebih sedikit lagi kemampuannya, karena dia perlu Photoshop, karena dia harus kolaborasi dengan Photoshop. Tapi di Affinity Designer, dia bisa semuanya nih. Wah, jadi kita kerja tuh nggak usah bolak-balik software ya, satu software kena semua. Fiturnya lengkap. Jadi mau ngedesain apa aja, tinggal kita punya ide, kreativitas, bisa divisualisasikan. Gitu teman-teman. Kenapa sih Affinity? Saya bener-bener ini banget sih, eh, apa namanya, semangat banget gitu. Tampil Affinity terusnya nggak pernah saya, jarang-jarang saya Illustrator seminar gitu. CorelDRAW apalagi nggak pernah ya. Karena nggak enak softwarenya kan bajakan ya. Saya nggak tega gitu buat pamer ke teman-teman tapi pakai softwarenya masih bajakan. Kecuali kalau saya udah pakai yang asli berani deh. Kira-kira begitu ya teman-teman ya. Ya sudah habis sih presentasinya. Tinggal saya demo-demo aja nih yang pengen Anda tanyain. Nanti saya coba demoin. Ya gitulah kira-kira teman-teman. Silakan mau nanya apa, pengen demoin apa, pengen banding-banding apanya silakan. Saya buka 3 software nih. Silakan ada yang mau bertanya, teman-teman. Nah ini ada lagi nih Mas Yosef nih, panjang ceritanya nih. Mau denger nggak? Ya, Nggak apa ya, ya, ya Pak Hedi. saya lanjut lagi ya. Tapi ini Ya, mohon maaf nih, pengguna Adobe Illustrator, saya bully habis-habisan nih. Judulnya Adobe Illustrator melawan Affinity Designer. Oke, di AI dia nggak bisa snap 15 derajat. Hanya mau 45 dan 90. Betul nggak? Nah ini nggak seneng nih. Masa cuma bisa muter 45, 90, 120, 135, 180 kan terlalu jauh ya nggak ikut yang itu rotasinya. yang subuh. Kemudian nih bentuk artboardnya nih. Bentuk artboard di Illustrator cuma kotak doang. Betul nggak? Bisa nggak artboard dikasih warna? Nggak bisa ya. Ini nih di Affinity Affinity itu bisa ngasih warna artboard bebas nih ya. Jadi nggak usah bikin kotak dulu. Tuh kan, artboard dikasih warna bebas bisa nih. Kalau di Apaan? Adobe Illustrator mesti bikin kotak dulu ya. Enggak, Udah gitu, kotaknya juga harus nah di itu trim, di apa nih, di clipping mesh supaya nggak lebih daripada artboardnya. Repot deh. Betul nggak? Dia mulai ada di versi 2019. Bisa ngetrim, auto trim artboard. Di versi 2017, 18 nggak bisa. Harus main clipping mesh supaya nggak lewat dari artboard. Itu kan konyol ya. Lihat nih, di Adobe Illustrator, kalau cuman pengen nambah node atau vertex, dia harus pindah tool, add anchor point tool. Mau ngapus, delete anchor point tool. Mau ngeruncingin, anchor point tool. 3 tool, 4 malah, dengan direct selection tool. Buat geser-geser node. Kalau di Affinity cuman node tool doang ya. Klik, nambah vertex, delete, delete vertex, drag, alt drag, buat anchor point tool. Selesai, nggak usah repot-repot. Nah makanya saya nggak suka dengan Adobe Illustrator ya. Kesel, lama kerjanya. Enakan pakai ini. Satu tool bisa semua. Kayak di SketchUp tuh, canggih ya. Satu tool bisa banyak tugasnya. Oke, lihat nih. Blending mode.
Di Corel Draw dan di Photoshop, Illustrator, cuma ada darken, multiply, bla 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 sampai luminosity. Ada 16 blending mode. Bandingin di Affinity Designer, ada 32. Wah, canggih ya. Pakai average, erase, contrast negate, wah keren-keren. Hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini pakai divide. Blending mode-nya divide. Jadi bisa bagus tampilan engrave-nya. Kalau di CorelDRAW atau di Illustrator nggak bisa. Hasilnya jelek. Mesti diakal-akalin lama. Oke, masih banyak nih. Kalau ngomongin Illustrator sih banyak jeleknya ya, apalagi Corel ya. Nih, tambah lagi ini ya, saya coba dipercepat nih. Lihat nih, mau convert warna dari warna yang warna-warni begini, pengen monoton, harus dibuat kotak dulu, warnai fill ungu, send to back, blending, luminosity, baru jadi seperti ini. Kalau pakai Affinity Photo, Affinity Designer, cuman klik warna ungu, selesai. Gitu ya. Warna merah, kuning, selesai. Nah, kalau corner sekarang udah AI udah banyak nih. Dulu mah dikit. Sekarang udah banyak. Jadi saya nggak bisa bahas nih. Kita lewat ya. Aduh, ini masa crop image doang harus pakai ini nih. Quick action panel, crop image, atur batas crop, enter. Aduh, lama amat. Kalau pakai Affinity cuman pakai vector crop tool, drag ujung-ujungnya selesai. Ya. Dan ini hasilnya permanen. Kalau ini nggak permanen, jadi bisa dirubah lagi. Jadi bisa interaktif. Nih, coba nih di AI. Motong garis. Motong objek dengan garis. Harus pakai apa? Pathfinder yang di sini nih. Hasilnya bakal seperti ini. Di ungroup dulu, dia lihat sisa objeknya, matiin stroke-nya, beri fill orange. 4 langkah. Kalau di sini cuman pakai divide, selesai. Jadi begitu ya teman-teman. Shortcut-nya nih, kalau di AI harus pakai panel, pengen tebal hurufnya, panel bold, panel italic. Kalau di sini Bubble. cuman Ctrl B, Ctrl I, Ctrl U, kayak di MS Word. Nggak repot, nggak repot ngapalinnya kan, gampang ini. Waduh, banyak. Silakan teman-teman, sebelum saya lebih jauh, apalagi ini ya. Ya, Lanjut, ya Pak. Pak Endi. Lanjut lagi, Ini lanjut. ada yang bertanya Pak. Gimana, Ada yang gimana? bertanya lewat chat dulu ya, saya baca. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ini dari Mas Faisal Rasyad Fuzil. Ini saya kalau desain juga komik biasa pakai Photoshop CS3. Masalahnya kalau save file lemot. Apakah masalahnya spek laptop saya 4 GB, kadang kecil ya. Iya. Nah, Pak Endi dulu mungkin bisa jawab, Pak. Iya, karena kan dia bitmap. Bitmap untuk komik yang dicetak resolusinya kan 300 dpi. 300 dpi komiknya ukuran B5 atau A5. Ya dia pasti berat. Satu halaman tuh berat banget. Karena dia mainnya di memori, ya. File bitmap itu kan kumpulan dari bitmap. Apalagi udah banyak pixel. Ya otomatis berat. Jadi kalau pengen main Photoshop, harus yang besar memorinya. Itu sih kira-kira kenapa jadi lambat. Apalagi 4 GB ya, wah 4 GB mah tuh ya. Celaka namanya itu. Itu sih menyusahkan diri sendiri ya. Kecuali kalau Windows-nya dihemat-hemat. Windows-nya pakai versi light. Dimatiin semua startup-nya. Udah, itu cepet lagi. Jadi pilihannya cuma dua. Nambah memori atau efisiensi Windows. Gitu Mas Faisal. Hanya dua pilihan Ya, tanpa harus bayar-bayar ini. Kalau beli komputer ya, lagi kan sayang. Mending nambah RAM aja deh. Kalau ya. Photoshop, Betul, kalau Mas di Faisal. Affinity nggak usah, karena dia vektor ya, nggak masalah soal banyak pixel.
Gimana teman-teman, ada yang lain lagi nggak sebelum saya demo-demo nih? Ya, sebelum Pak Indi melanjutkan, apakah ada tambahan teman-teman? Hmm. Ini untuk Mas Faisal sebenarnya sama Pak, Mas. Lab saya juga RAM-nya masih 4 GB, tapi sama seperti saran Pak Indi tadi, Windows-nya saya ubah ke Windows Lite. Jadi lebih ringan tuh untuk performa. Lalu untuk Affinity Designer ini masih lancar-lancar aja Mas untuk Iya, laptop RAM 4 GB ya. Ini masih betul-betul. lancar-lancar aja gitu. Jadi bisa dicoba nih. Nanti dibandingin antara Photoshop dengan Affinity bagaimana. OS, Ya, net, makasih Mas Yosef. net. Gimana, Mas Faisal, ada yang mau ditanyakan ulang atau gimana? Yang mau ditanyakan lagi Mas Faisal? Ini kemarin saya juga lagi pendampingan untuk teman-teman SLB Pak Edi. Oh Itu iya, untuk ini mereka bikin komik sama ilustrasi poster. hmm. Itu juga ini saya pakai Affinity itu juga malah lebih lancar sih. Oh iya. Ada yang pakai Photoshop ya gitu ada lemot-lemotnya sih. Brush-brushnya lebih asik di Affinity sih. Tipe-tipe Bobik nih. brushnya. Ya. Ini kalau ini Mas Faisal lagi, kalau PNG atau JPG kadang kalau di zoom in hasilnya pecah. Nah, itu sebenarnya lebih ke resolusi Nah iya. Hmm. bitmapnya ya Pak Indi ya. Ya betul betul. Ya, tapi ini ada rahasia lagi Mas Faisal, nanti akan dibuka Pak Indi tuh kalau di Affinity. Nah, itu nggak berlaku tuh. Walaupun di zoom in, zoom out, tetap nggak pecah Mas. Nah, itu nanti diungkap ya. Ada magicnya. Baik Pak Indi, silahkan lanjutkan Oke dulu. lah, lanjutkannya kita masih membuli Adobe Illustrator nih. Ini acara Zoom-nya membuli, membuli Illustrator ya sebenarnya, ya. Membedah kekurangan Affinity dan membuli Adobe Illustrator. Ya lanjut nih. Apaan? Kenapa? Ya Mas Faisal, ada yang mau tanyakan nggak? Enggak. Iya, saya mute ya. Kemudian ini gradasinya di Illustrator. Waduh, minta ampun deh repotnya. Mesti buka panel dulu, klik ikon gradasi, double klik, sampai 9 langkah ya. Kalau ini cuma 6. Nah, ini nih, di Illustrator, kalau di Corel gampang. Tapi kalau di Illustrator, minta ampun deh, pengen foto transparan, makin transparan ke bawah. Kan sering ya kita buat objek yang pengen digabung-gabung foto itu. Kalau di Illustrator, kepaksa kita pakai, apa namanya, eh, clipping mesh ya. Bikin clipping mesh dulu di transparansi, nanti kasih kotak putih, gradasiin hitam putih, drag ke bawah, wah 6 langkah ini repot amat ya. Kalau di Affinity cuman klik transparansi itu, drag ke bawah, selesai, dia langsung transparan. Kayak di Corel nih. Terus history. Historinya Affinity udah ada sejak zaman dulu ya. Kalau di AI mulai ada di versi 2022. Betul nggak? Kok aneh ya? Photoshop itu kan udah lama historinya. Kenapa di AI itu baru ada? Jadi nggak kompak tuh. Programmer Photoshop dan programmer AI itu nggak nyambung. Nggak ada rapat-rapat, nggak ada diskusinya. Masing-masing aja gitu ya. Kalau di Affinity, mau main desainer, mau main foto, Affinity foto, sama aja. Shortcutnya sama aja. Tools-toolsnya. Jadi kalau kita pindah program ke Affinity Photo ya sama aja. Kayak di desainer ya. Nggak usah belajar ulang. Kalau di Illustrator kan dengan Photoshop kayaknya udah beda banget ya. Kemudian isometriknya nih, wah di Illustrator dia isometriknya pakai 3D rotate. Tapi itu nggak real time, mesti di preview-preview dulu.
dan itu nggak pas node-node-nya. Kalau pakai ini, Affinity Designer, dia langsung aja nih, mau gambar dari atas, langsung gambar di atas. Dari kiri, dari depan langsung aja. Kayak bolak-balik gambar gitu ya, cepat sekali. Kemudian, nah ini nih, di Adobe Illustrator, ini masalah yang paling sering nih. Kita bikin eh, banner untuk panggung eh, acara ya, atau bikin pagar buat nutup bangunan. Itu kan desainnya panjang-panjang ya, bikin 10 meter kali 3 meter. Kayak di mall. Mall kan banyak yang ditutup tuh. Toko-tokonya ditutup dulu sementara, ditutup dengan banner. Bannernya kan panjang-panjang. Kalau di AI, dia harus di print, bilang dulu ke tukang cetaknya, Mas, di print 300% ya, di print 3 kali lipat ya. Kalau si Mas printnya itu nggak ngerti matematika, dia ngaco tuh hasilnya. Kita hasilnya salah, dan itu hasilnya mahal banget kerugiannya, jutaan ya. Karena gara-gara si Mas itu yang nggak bisa pintar matematika. Tapi kalau di Affinity, dia langsung aja aslinya. Mau bikin 10 meter kayak, mau 90 meter, silakan aja. Nggak usah, Mas, perkecil, Mas, perbesar. Langsung print aja, Mas, aslinya, gitu loh. Jadi kita nggak capek kayak di Corel Draw ya. Jadi Affinity itu sama dengan Corel. Kalau Corel lebih bagus lagi, dia lebih luas. Kalau salah dia unlimited ya. Nah, kemudian nih, di AI itu, dia milih objek. Kalau objeknya itu seleksinya motong objek, dia terpilih juga nih. Yang merah ini sama yang hijau kan dia terpotong seleksinya. Dia kepilih juga. Kalau di Corel harus sepenuhnya objek. Kalau di Affinity, dia dua-duanya. Mau kayak AI bisa, mau kayak Corel bisa. Ya, jadi gimana selera kita. Nah, ada fiturnya nih. Select object when intersect with selection marquee. Ini nih yang enak nih. Yang pengguna Corel Draw, nyalain. Matiin. Kalau Illustrator, nyalain. Ya, jadi kita bisa adaptasinya gampang. Kemudian power clip masking. Kita punya foto, jam, dan lingkaran. Pengen masukin jamnya aja, pakai objek diseleksi, lalu kontrol 7 ya, dan pastikan lingkaran di depan. Jadi 3 langkah nih. Kalau di Affinity cuman drag doang, drag foto ke lingkaran, selesai. 1 langkah, Mas. Ya, meski ini kan kerjaan sering banget nih. Power clip itu apalagi ya. Kalau di Corel Draw itu power clip 3, berapa langkah tuh? Klik kanan, eh, select container, klik kontainernya. Nah, baru jadi 3 langkah juga tuh ya. Oh, ini cuma 1, drag beres. Ini ngezoomnya nih, waduh, ini ngezoomnya gila-gilaan ya. 64.000% di Adobe Illustrator. Ya lumayan gede sih, 64.000. Kalau ini berapa nih? Berapa nolnya ya? 1 juta lebih ya. Satu, 1 miliar. Ya pokoknya nolnya 9, 1 miliar ya. 1 juta, enggak 1 juta ya, 1 miliar. 1 miliar%. Waduh, ngapain aja ini ya ngezoom sejauh itu. Nah ini warna bintik-bintik nih ya. Apa yang bintik-bintik seperti ini, kita mesti pakai Photoshop nih. Kalau nggak pakai efek di AI itu namanya apa ya nih gitu ya. Noise gitu, grain, grain ya. Nah iya, pakai menu efek, tekstur, grain. Pastinya bintik-bintik, tapi itu berat. Kalau pakai Affinity ya sudut ada noise, tinggal geser noise-nya, nanti warnanya jadi
bintik-bintik. Di Corel nggak bisa, mesti pakai Photoshop. Ya gitu teman-teman, ada lagi nggak nih? Masih banyak nih. Lagi yang penting ya. Nah ini nih, ini penting nih. Smooth pencil. Kalau kita buat di Illustrator pakai pensil, hasilnya pasti rege-rege begini ya, pakai mouse. Supaya halus gimana? Pakai smooth tool, dihalusin, baru halus. Jadi 2 kali kerja. Kalau di Affinity, dia langsung pakai pensil tool dan nyalain stabilisernya. Jadi nggak usah beli pen tablet ya, Wacom. Kalau cuma gini-gini doang sih, nyalain stabilisernya aja. Kecuali emang kalau pengen bikin komik yang serius ya harus punya. Nih kita punya di internet foto PNG. Kalau kita copy image, paste di Illustrator, dia ada background hitam. Jadi nggak transparan backgroundnya. Harus di-save dulu ke PNG, lalu diimpor ke Illustrator atau Photoshop ya, atau CorelDRAW. Sama juga tuh CorelDRAW dengan Illustrator, hasilnya ada background hitam. Tapi kalau di sini, dia langsung transparan. Jadi nggak usah diimpor lagi, paste aja, Ctrl V, dia background transparan. Kan hemat waktu ya, daripada kita save as, PNG, nanti di sini file, place, cari my dokumen atau download, klik 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 5 kali download. Kalau ini cuma sekali ya, Ctrl V selesai. Gitu ya teman-teman. Yang parahnya juga di AI dia nggak punya recent color. Aneh nih si AI ini. Masa sih nggak punya recent color? Jadi warna yang pernah kita pilih, yang pernah kita buat muncul di palet recent color kayak di Coral Draw gitu ya. Ada kan di bawah tuh. Kalau di AI itu nggak ada gitu loh. Makanya mesti curi warna lagi, bikin palet sendiri. Wah, repot deh. Kalau di Affinity udah ada nih present color-nya. Jadi kalau kita bikin banyak warna yang kita ganti-ganti, macam-macam, tinggal pilih aja di sini. Ntar panggil lagi warnanya. Terus, nah ini nih, AI, dia cuma punya kotak, kotak tumpul, elips, poligon, star, flare. Aduh, dikit amat sih. Cuma 6. Ini nih, 22 nih. Waduh, asik ya. Segitiga, diamond, trapezoid, poligon, status, bla 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 bla, bla, sampai gambar spiral hati. Wih, gear ada tuh di situ. Gambar kucing juga ada. Nanti saya kalau mau muncul gambar kucing ada cat tool namanya ya, gambar kucing. Shortcutnya enak banget nih ya. Shortcutnya bisa di shortcutin setiap tool di atas ini bisa di shortcutin. Kemudian di AI itu sekarang udah bisa sih. Ini saya lewat ya karena sekarang AI udah bisa transformnya itu real time. Kalau Corel gini nih, ini yang pengguna Corel, kenapa sih orang-orang nggak beranjak ya dari Corel ke AI? Lihat nih, masa geser-geser begini, lihat. Ada bonding box-nya gitu ya. Emang betah gitu nggak gambar seperti ini, nggak ngeselin. No, geser-gesernya cuman ada garis-garisnya doang yang biru ya. Nah, baru muncul. Ya, baru muncul. Ya, baru muncul. Ini Corel ini nggak ada kemajuan ya sejak versi 1 sampai sekarang. Parah deh. Kalau AI sih mending ya, dia udah canggih, dia punya real time preview. Oke, ini AI udah bagus nih. Yang versi 2019 ke atas ya. Yang sebelumnya nggak bisa. Nah, bagus tuh. Jadi dia ikutan langsung kelihatan ya, diperkecil, kelihatan objeknya nggak bonding boxnya dulu, langsung real time. Ada di sini nih, edit, preference, performance, real time drawing. Ini mesti nyala nih, kalau nggak nyala sama kayak Corel nanti.
Oke, lanjut ya. Eh, Transform effect. Kalau di AI ada transform effect, kalau di sini ada move duplicate. Kalau ini sih lebih rumit. Kalau Affinity lebih gampang. Cuma enter doang. Kalau ini mesti pakai banyak langkahnya ya. Menu, filter, transform, distort, transform, preview. Kalau ini cuma enter doang, muncul seperti ini. Sama nanti hasilnya. Wah, ini kebanggaan orang Adobe Illustrator. Pathfinder, wah paling bangga tuh dengan Pathfinder itu. Yang rumit-rumit begini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. 10 tool. Kalau di Affinity cuma 5 ya. Udah kena semua nih. Dan gampang lagi. Nah, terakhir nih, terakhir. Di AI, dia nggak bisa outer glow. Oh, bisa deh, bisa. Cuma 3 aja nih. Drop shadow bisa, inner glow, outer glow. Kayak di Photoshop. Kalau di Affinity bisa bevel emboss, outline, 3D, inner shadow, nah, banyak sekali ya. Ini seperti di Photoshop. Jadi kita nggak usah pakai Photoshop lagi untuk inner bevel, emboss, udah ada semua. Jadi ngegabungin fitur Photoshop ke vektor. Ya kira-kira begitu ya. Ini saya bandingin. Teman-teman ada yang nggak setuju di sini? Dari penjelasan saya mungkin ada yang salah. Ada yang pengguna Adobe Illustrator mau protes silahkan. Ya mau protes-protes mana? Silakan. Emang saya juga pakai Adobe Illustrator sih. Saya juga penulis buku Illustrator, Mas. Cuman ya lebih seringnya lebih pakai Affinity Designer sih. Ini kan zaman dulu nih, sekarang udah lebih cepat lah. Kalau guru-guru SMK pasti pakai Ya, ini ada yang Illustrator ya. Kalau pakai ya. Affinity Designer bubar Mas sekolahnya Mas. Karena 4 pertemuan udah selesai materinya. Udah jagoan siswanya. Gurunya kurang kerja nanti. Ya, ini ada yang menanggapi Pak Hendi, Ya, Mas Nur itu sering seliweran tutorial Adobe Illustrator jadi minder sebagai user Affinity Designer. Oh, berarti sudah menggunakan Affinity Designer. iya Lewat sekarang penjelasan Mas Hendi, ya, makin pede nih pakai Affinity Designer, ternyata lebih simpel langkahnya. ya makanya saya tantang nih teman-teman yang pakai AI nih. Protes dong. Saya udah jelek-jelekin abis begini coba. Nah, emang yang protes seliweran AI dia pernah pakai Affinity gitu? Belum pernah kan? Makanya dia nggak bisa ngomong. Ya, makanya cobain deh Mas. Cobain Corel Draw udah pernah kan? Waktu awal-awal Illustrator udah sering seliweran. Sekarang ini nih pakai nih ngebut deh Mas. Dijamin ketagihan kayak Mas Yosep tuh. Mas Yosep kan dulu pakai Adobe Illustrator ya, atau Corel. Ya jadi banyak korban Mas setelah pakai Affinity itu ketagihan, nggak mau lagi pakai yang lain. Dijamin deh Mas, coba aja deh. Asal konsisten, kalau cuman nyerah gitu doang, susah ya udah nggak ngerasa kehebatannya. Ya kita ada waktu lah 1/2 jam buat demo-demo ya. Ya, ada lagi yang menanggapi Pak Hendi, izin. Dari Samantha, saya masih stay sebagai user Affinity versi 1 untuk membuat logo profesional dengan golden ratio. Fitur shape builder tool lebih bagus di AI atau Affinity Designer versi 2. Oh iya saya udah pakai Nah, yang AI ini kan AD lebih ke shape builder ya, shape ya, buildernya Affinity bagi. pakai AD Mas. Mbak ya, Mbak Samantha pakai AD Mas lebih gampang, lebih cepat, nggak nggak ngilang bekasnya. Kalau di AI kita
bekasnya hilang. Jadi mesti bikin grid-grid lagi, copy lagi, paste lagi, bikin shape builder lagi, copy paste lagi, shape builder lagi, repot, langkahnya lama. Kalau di AD cuman drag drag drag, pindahin drag drag, selesai. Oke, good question. Bahasa Manta pertanyaannya bagus tuh. Shape builder emang jagonya di AI tapi kalah dengan AD. Eh, apalagi ya Mas Yosep, teman-teman ada yang mau komen? Silakan. Nggak usah nanya doang, mau protes saya lebih senang. Kan bebas ya. Mau marah-marah juga bebas. Mau curhat bebas. Kayak tadi Mas Nur nih curhat kan. Nah, itu kan bagus tuh. Oh ya Mas, sama ini Mas, mungkin bisa dikasih sharing juga ke teman-teman kalau di Affinity itu kan kita bisa ngedit Hmm. di Affinity Photo ataupun Affinity Publisher sekaligus. Kayak di panel file kan di situ ada menu Affinity Photo. Nah, kita bisa langsung ke Affinity Photo, pindah-pindah gitu Mas. Ya, ya. Ya, pokoknya yang kita edit di sini bisa diedit lagi di foto ya. Ini nih saya ambil ya. Klik sini, edit in foto. Ntar dia pindah ke Affinity Photo. Photoshop nih. Photoshop dalam hal banyak menang ini loh. Wah, ini kalau saya beberin bisa marah-marah nih orang Photoshop nih. Soalnya ini gila banget, ngebut. Betul. Nah, ini masuk nih. Masuk ke dalam foto tuh. Kita bisa ngapa-ngapain di sini. Nih, tapi kalau di foto itu dia ada aturan nih. Ini image kan. Kita kalau pengen diedit bebas harus dirubah jadi pixel. Kita harus rasterize dulu. Baru kita hapus-hapus nih. Udah hapus-hapus gitu. Ya mirip Photoshop kan ya. Seperti begitulah kira-kira. Nanti bisa dihilangin backgroundnya dan lain-lain. Oke, kira-kira begitu. Ini Affinity Photo ya. Hilangin bercak-bercak nih, mau dihilangin logonya. Tapi tetap aja harus dirubah ke dalam pixel, rasterize dulu ya. Kita hapus-hapus. Hapus tuh namanya inpainting brush. Ya, hapus nih. Nah, hilang begitu ya. Di Photoshop bisa ya kayak gitu ya. Namanya content aware. Ini bagusan ini. Udah pernah saya seminarin kemarin tuh, bandingin Photoshop content aware di sini dan di Photoshop. Kalah tuh Photoshop ya. Ya kalau mau dibuat buka seminar lagi boleh. Apalagi Mas? Oh ya, Pak ini mau nanya Pak ini. Ini kan Ya, kalau soal diekspos sih, beberapa kendala untuk ke PDF tuh untuk hasilnya itu kan filenya tuh lebih besar dibandingkan AI. Kan saya juga pakai AI. Nah hmm, kalau di AI kan kita kalau export ke PDF kan dia udah ada template aturan-aturannya Adobe Acrobat versi 7, 6, 5. Nah kalau walaupun ukurannya besar pas kita export kalau di AI itu otomatis file ukurannya tuh kecil. Di artboardnya size-nya besar. Nah kalau di Affinity itu kendalanya ngikutin size-nya sama di AI, cuman pas di export filenya besar gitu. oh itu sih karena resolusi Mas. Kita kan bisa Iya. ekspor nih. Mm-mm. Ekspornya kan bisa diatur nih. Resolusi bitmapnya kita ke PDF ya. PDF. PDF-nya yang digital high quality ya. Iya. Jangan yang lain. Kalau yang lain ada yang berubah, Mm-mm.
DPI-nya jangan 375 Mas, dikecilin aja. Kalau buat cetakan yang kalau Kalau buat ukurannya layar besar doang sih Mas, berapa idealnya? Kayak ukuran 10 meter kali 5 misalnya. 10 meter kali 5. Heeh. Kalau buat cetakan yang ukuran besar tapi dilihat Mm-mm. dari jauh, saya pakai 30 Mas. 30 30. DPI. Oh gitu. Nah gitu. Tapi dengan catatan kalau yang ngelihatnya jauh Mas. Oh, iya iya. Kalau yang lihatnya 5 meter gitu ya, Heeh. orang ngelihat desain gitu 5 meter jaraknya. Ah, saya pakai Heeh. 30 berani gitu ya. Heeh. 30 DPI berani. Tapi kalau yang Hmm. orang ngelihatnya cuman 30 cm, 50 cm, wah itu mesti detail Mas. Heeh. Itu 300 atau Oh, 150, heeh. tak pakai segitu. Untuk outdoor Kan. ya, Mm-mm. untuk outdoor. Outdoor. Jadi kalau buat outdoor sih maksimal saya 150 Mas. Hmm. Karena kalau pakai 300, paknya raksasa itu. Mesinnya nggak kuat. Iya Mesin iya iya. printernya nggak kuat. Mm-mm. Oke, Oke, ya good question Mas Ogin. Itu siap. masalah eh, klasik ya, tradisional. Soalnya Mas, orang-orang taunya 300 dpi aja, 600 dpi iya. aja. Ya jebol lah komputernya. Pasti marah-marah tukang cetaknya. Tidak menerima Mas, filenya nggak kuat. Langsung disuruh ganti filenya. Yang disalahin softwarenya. Pakai apa nih? Pakai Affinity. Wah itu pantesan ya. Yang disalahin Affinity-nya bukan resolusinya. Oke, Oke, makasih Pak Hendy. ya silakan ada lagi ya Mas yang lain. Sebelum saya demo-demo nih. Oke ya, saya cobain bagusnya apa sih Affinity itu real time. Soal real time sih Anda udah tahu lah ya, bahwa tiap objek yang kita buat itu digeser-geser, diputer-puter, itu langsung kelihatan, itu real time. Termasuk gradasi ini, gradasinya langsung aja jadi nih. Nah, dia real time tuh. Dia ngerti, kalau biru ke biru tua, merah ke merah tua, hijau nih, gradasiin. Kita punya warna hijau, langsung gradasi, dia ke hijau tua ya. Merah, gradasiin, dia ke merah tua, ke hitam. Ganti warna, tinggal klik aja warnanya, klik sini, ganti warna kuning sini, ganti warna hijau. Ya mudah sekali nih, set 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 ya. Itu real time color dan transform. Oke, saya hapus. Zoom unlimited. Nah, zoom ya nih. Tet, 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 tet. Ya, silakan dicoba terlalu banyak zoomnya. Oh ini Affinity Photo ya. Sebentar, sebentar. Saya keluar dulu nih. Desainernya ketutup lagi. Nah ini Mas Nur nanya nih. Mas Yosef bisa Iya, bacain? sambil loading Pak, itu Mas Nur. Kalau seleksi pakai foto Mas, kadang suka ada yang ada sisa putih di pinggir. Biar pinggirnya bersih dan lebih smooth gimana Pak Endi? Nah, itu. Hmm, bentar. Oh, presentasi Kalau saya hilang seleksi ya. foto di Affinity Designer pun juga bisa rapi ya Pak Endi ya, nggak harus di Affinity Photo ya. Seleksi foto pakai mes, kadang salah di pinggir. Mas kadang masih, nah ini seleksi foto di mana Mas Nur, di Affinity Designer atau Photoshop? Kalau Photoshop memang kadang ada sisa putih tuh di pinggir.
Maksudnya di AD ya, pakai ini ya, Oh, di pakai Affinity Designer Pak pakai ini ya. pixel persona ya. Betul nggak pakai pixel persona? Iya. Atau pakai masking biasa? Sebentar Mas, oh hilang ya file saya. Saya demo Iya ini tadi aja ya. kebuka Ya, di Affinity Photo Pak. masking biasa. Saya punya foto nih, foto yang ini ya. Hilang. Masking seperti ini ya. Pixel persona dulu kan. Udah gitu dipastikan orang ini layernya jangan image, tapi di rasterize dulu supaya jadi pixel. Setelah jadi pixel, kita coba di gas pinggir-pinggirnya. Ups, kecilin. Ini kan kerjaan Photoshop ya, kayak gini harusnya. Pakai Illustrator nggak bisa nih. CorelDRAW juga nggak bisa. Makanya Affinity itu ngerti banget ya kemauan desainer buat seleksi background itu gampang ya. Oke, kita coba langsung aja di refine background transparent. New layer. Ya tinggal digesek-gesek aja mas bagian yang putih-putihnya. Oh kebetulan ini putih-putih nih. Hilang nggak ya? Oh ini nih, backgroundnya hijau nih. Nah gitu, hilang-hilangin seperti itu. Di brush-brush aja. Ya, dan seterusnya. Ya gitu mas, selesai. Saya kira. Oke, bisa kayak gini Illustrator. Wah, mimpi ya. Seperti main Photoshop nih. Wih, asik kan? Ya, gitu Mas Nur mungkin bisa semoga bisa menjawab. Kalau untuk Mas Oke, Fajin ini ada pertanyaan nih Pak ini. Apakah di Affinity bisa jika kita ingin menggambar di 4 grid kolom secara bersamaan? Mungkin bisa didemokan. Jadi empat menggambar di grid. 4 grid kolom secara bersamaan. Oh, maksudnya simbol ya. Empat grid kan bikinnya pakai kotak dulu gini kan. Snapnya lain. Jadi bentuk simetris namun satu gambar saja yang sering kita kerjakan. Oh, buat gambar simetris ya. Iya. Oh, kalau Oh, gitu jangan dulu 4 grid deh. 2 grid dulu aja ya. Misalkan seperti ini nih. Jangan dulu keempat deh. Satu dulu aja. Nah, gini nih.
Jadi bikin logo yang simetris. Misalkan ya kita punya gambar kayak pen tool, tek, 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 tek. Itu kan ya Mas ya, bikin gambar logo yang simetris. Kan ini jelek ya, kita bikin dulu simbol nih. Warnain deh, warnanya mau apa bebas. It's masukin ke simbol, karena pengen simetris dan pengen interaktif. Udah masuk simbol, kita langsung aja edit salah satu, mau yang kiri, yang kanan, bebas ya. Itu kira-kira Mas, mau satu grid, dua grid sama aja ya, tinggal dibanyakin. Nah, ini kalau itu kalau 2 grid ya, Pak Hendy, yang Ya, ditanyakan Mas Fajin. Kalau lebih dari 3 grid, misalkan ada 4 grid itu, apakah sama Pak Hendy? ya tinggal di seperti ini aja nih Ya, buat bikin pola kan ya, pola ya, berulang. otomatis kalau kita ya, ya. Ini saya bikin 4 nih. Gitu ya. Bayang nggak? Jadi kalau di AI itu mirror efek, kalau di CorelDRAW namanya simetri namanya itu. Oke, kira-kira begitu. Bisa gradasiin nanti simetri semua. Ya, ini dari komentar dari Mas Fajin, Ya, ya, manual berarti Pak prosesnya. Yang penting itu dijadiin simbol ya Pak. iya yang penting Jadi simbol. jadi simbol dulu, baru bisa diedit Iya, dalam beberapa kolom. ya buat bikin tekstur sama pola ya pattern. Biasanya pakai itu. Iya, jadi kayak pattern ya. Hmm. Nah, Lagi Nas. Mas Wajib nih, Hmm. nggak otomatis jika saya ingin buat 10 simetris bersamaan. Jadi seperti live, ada live simetris gitu Pak ini. Iya, Ya, komentar dari Mas tinggal Wajib. dibanyakin lagi aja ini ya. Hmm. Tinggal dibanyakin objeknya, Mungkin yang simetrisnya ikut semua. dimaksud Mas Fajin mirror ya, mirroring. Jadi kita bikin ilustrasi di kiri, di kanannya juga ikut gitu ya. Ya begitu kan. Saya Hmm. bikin yang banyak nih. Nanti yang lain ikutan juga nih. Ya, betul, mirroring yang dimaksud Mas Fajin. Jadi tanpa harus menggunakan simbol, Pak. Itu ketika saya langsung menggambar, itu Oh sebelahnya gitu. juga ikutan. Mirroring, Pak. Kayaknya ada di Pak Hendi. Pernah praktek deh. Oh, berarti kalau saya gambar sekarang nih ya, sekarang pensil. Kayak di iPad gitu kalau nggak Ya. salah. Iya, iya, iya. Lihat nih. Gitu kan maksudnya. Ya, ini kan kalau untuk ilustrator vektor sering Nah, menggunakan nih. ini, Pak. Nah, Mirroring. gini kan dia mirroring dan sama tuh semuanya. Ya, betul. Itu tidak harus dikonvert ke simbol dulu ya, Pak. Nggak Kalau usah. langsung Asal kita lagi aktif dalam simbol. Double klik simbolnya, nanti kita bikin pasti dia dalam simbol nih. Tuh kan semuanya pasti ikutan berubah nih. Wih. ya, Oke. Mas Fajin, apakah sudah cukup terbantu atau pernah mengaplikasikan dengan cara yang berbeda, Mas Fajin? Sambil menunggu Mas Fajin ini Mas Ya. Galih
Pak Hendy ada yang mau tanya nih Mas Gali. Kalau di Corel Draw kan untuk mengubah besar kecil huruf atau kapital, blok, teks, terus tekan Shift F3. Nah, besar kecil huruf Pak di Affinity apa ya? Nah, kalau mengubah besar kecil huruf di Affinity lebih praktis ya Pak Hendy ya? Maksudnya gini, Mengatur spasi besar kecil teks. ini maksudnya mau ngatur spasi ya tinggal pakai Alt aja. Oke, pakai Alt panah kiri, Alt panah kanan. Kalau pengen hurufnya besar, Ctrl Shift titik, Ctrl Shift koma. Itu ya cara cepatnya. Ya oke. Oh, Pak Hendy maksudnya huruf kapital. Huruf kapital. Jadi Oh, huruf besar. semacam kayak Microsoft Word itu ya, Ya paling di blok dulu, Mas Gali di blok ya. dulu pakai ini. Uppercase, Ini nih, ya. all caps. Gitu. Ini kapital semua, tapi Ya. pilihan cuma dua, Mas. Nggak bisa first letter sentence, nggak bisa. Cuma bisa besar semua, kecil semua, gitu. Atau normal. Normal lagi. Ini saya blok ya. Nanti teksnya all caps. Ya gitu doang sih. Sama small caps. Gitu. Tapi nggak bisa first capital sentence, nggak bisa. Huruf pertama yang besar dalam kata nggak bisa. Cuma MS Word sama di Persona, kayak di Publisher kalau nggak salah. Bisa itu. Itu Mas, kira-kira. Change case cuma segini aja. 3 pilihan. Normal, kecil, besar. Nah sekarang masking ya Mas ya. Masking cepat nih. Saya punya gambar. Nih. Saya punya lingkaran. Atau jangan lingkaran, bosen deh. Bentuk yang lain ya, kan bentuknya banyak nih di Affinity itu. Donat, pie, hati, hati aja deh. Cet. Nah gini. Pengen masukin foto ke dalam hati ya. Kalau di AI kan berapa angka tadi ya? 5 ya? Kalau di Corel 3 misalnya. Kalau ini cuma gini doang. Ya selesai. Ambil ngedip udah selesai ya. Kebayang nggak? Drag ke dalam hati, selesai. Pengen geser-geser, double klik, selesai. Begitu ya, itu maskingnya cepat sekali. Masking kan bisa nggak masking ke vektor? Ini kan bitmap ke vektor ya. Jadi isinya bitmap, maskingnya vektor. Sekarang saya pengen masukin bitmap ke bitmap. Nah ini nggak bisa nih AI ini. Saya punya gambar ini ya yang ups, yang ada alpha channelnya. Pengen masukin kupu-kupu ke dalam wanita ini. Ada yang tahu nggak caranya di AI? Bisa nggak? Corel Draw bisa nggak? Masukin kupu-kupu ke dalam badan perempuan ini. Ya mesti dibikin vektor dulu ya. Dibikin garis vektor yang ngikutin perempuan itu, baru bisa. Kalau di AI itu, di Corel seperti itu. Kalau ini gimana caranya nih? Caranya ya orang ini, kan dia masih image nih. Dia rubah ke pixel. Nah, pixel. Baru bisa sekarang. Ya masukin kupu-kupunya.
Nah, tuh. Bisa gini nggak? Tanpa Photoshop kan? Kupu-kupunya ganti warna ah, jangan gini warnanya. Wis. Nah, begitulah enaknya Affinity itu ya. Main bitmap, vektor itu sip banget. Sekarang kita coba main pensil tool. Nah, pensil tool ini yang asik nih. Ups. Kalau di Illustrator, di Corel Draw, pensil toolnya kayak gini. Aduh, ini lihat nih. Garisnya patah-patah. Dia nggak halus. Saya perbesar stroke-nya. Hasilnya nggak mulus tuh, soalnya banyak node-nya ya. Kalau pengen mulus kan di soft, di smooth dulu di Illustrator. Diseleksi dulu. Kalau di Illustrator seleksi pilih smooth, baru bisa mulus. Tapi kalau di sini nggak usah ya, langsung aja nih pen pencil tool stabilizer. Nah ini kuncinya stabilizer ini. Ya bikin garis. Wih, set, cakep kan? Pengen tajam ujung-ujungnya, ya udah. Sing. Jadi sekarang kalau kita bikin garis pasti tajam ujungnya. Oke, itu yang saya senang dari Affinity itu stabilizer, bikin mulus objeknya. Objeknya ini kan bisa dibikin 3 dimensi nih. Style, it's effect, wise 3 dimensi ya. Bisa gini nggak di AI? Nggak bisa ya, susah. Bisa mah bisa, cuma lambat, lambat banget. Oke, sekarang lanjut ke udah jam 9 Mas Yosep. Apalagi ya? Yang penting noise color. Oh, noise ya, color noise. Kita cobain warna noise. Hmm, sorry ya, agak cepat ya. Udah jam 9 nih, harus tidur. Saya gradasiin. Warna gradasinya saya klik. Lihat nih, dan noise. Nah, tua yang putihnya tuh jadi bintik-bintik tuh di atas. Kelihatan nggak? Bisa gini nggak? Nggak bisa ya. Susah. Mesti pakai efek. Oke, apalagi lanjut. Masking udah, fill tekstur. Oke, fill tekstur sekarang. Masukin tekstur background. Push, jadi noise semua. Gradasi, klik, pilih. Tipenya. Oh, soalnya dia noise ya. Noise, sini hilangin dulu. Nah, bitmap nih. Kita pilih bitmap, isi dengan batu seperti ini. Kecilin. Wah, real time ya, real time. Teksturnya real time. Patternnya semau kita nih. Mau segede apa, miringnya apa. Bebas. Punya objek seperti ini. Pengen transparan, kalau di Illustrator dia harus main opacity. Opacity-nya digeser-geser. Kalau di sini nggak usah ya, tinggal ketik aja 50%, 1, 10%, 9, 90%, 80%, 0 kembali ke normal. Kemudian ada layer option. Kita punya gambar seperti ini. Ledakan.
Nah ini, ledakan. Pengen ilangin background-nya. Kalau di Illustrator pakai lighten screen, ya paling gitu ya. Kalau di sini pakai blend option, bisa ngilangin background hitam. Semau kita, segimana kuatnya. Nah, ini asik ya. Jadi kita lebih eh, terkendali transparansinya. Ini mirip Photoshop, tapi lebih enak ini. Oke, lagi kira-kira Ada Pak, ya, gimana dari Mas Asep? Samantha. Hmm, Ya, dari Samantha. Maaf agak teknis dan panjang Pak. Di Corel ada satu tool yang sampai detik ini membuat saya belum bisa pindah total ke Affinity Designer, yaitu oh three iya, point curve. ya Ya, di betul. mana dua node diletakkan di masing-masing sisi terlebih dahulu. Kemudian garis lengkungan sisa menarik bagian tengah. Nah, Hmm. ini three point curve ya Pak. Terus Hmm. untuk sekarang apakah ada alternatif yang memungkinkan mekanisme tersebut ada di Affinity Designer? 3 point curve kan langsung jadi lengkung Coba ya. itu Nggak yang bisa Mas di sini. ya, Harus bikin dulu ya, seperti ini. Baru diutak-atik node-nya. It's, kalau nggak bikin garis lurus dulu ya. Kayak pen tool, tik-tik ujung-ujungnya, baru ditarik segmennya. Tik-tik, tarik aja pakai ini. Tapi emang nggak secepat 3 point curve ya. ya. Oke, itu emang jeleknya Ada Affinity. lagi Pak? Lagi, Ya, ada dari Afriza. hmm, Permasalahan saya Mas biasanya di warna setelah ekspor file PNG ketika gambarnya masuk ke HP warnanya jadi berubah cerah. Itu hmm. gimana ya Mas solusinya? Jadi sejak awal dokumen kita harus RGB dulu Mas. File new kita ini jangan pakai yang print. Print ini kan CMYK ya, kadang-kadang warnanya CMYK. Nih. Kadang-kadang kita lupa nih, kita lagi main CMYK, masuk ke dalam HP. HP kan RGB, RGB, jadi salah Hmm. warnanya. Jadi sejak awal kita harus ke RGB dulu nih. RGB, oke, create. Pastikan juga nih, dokumen setupnya dia di RGB. RGB 8, jangan yang lain. Ya 16. 8, kalau di HP itu RGB 8. Kalau profilnya sama seperti inilah, default. Itu doang sih, Mas. Kalau saya sih sama ya, di Ya, HP dengan di layar komputer. Oke? iya. Jadi kembali lagi Mas Hafrizal, kita Hmm. membuat desain itu tujuannya untuk apa dulu ya outputnya ya? Ya, jangan Apakah print. untuk keperluan digital atau untuk keperluan percetakan? Ya, file new-nya jangan jangan print ya. Jangan, tapi di web. Ya, Oke? Ya, singkatnya begitulah yang kalau kita yang kerjakan. Mas ya, Mas Fajin tadi ini Pak, mungkin ada yang dimaksud dia yang mirroring itu coba di bagian pixel persona Pak, itu kan ada fitur simetri ya. Yang di pixel persona itu kan kalau kita ngebrush, main brush itu, Hmm. di situ kan ada fitur simetri. Simetri, ya. Nah, simetri dicentang itu kan bisa mau simetri 2 atau simetri 4. Ya. Jadi kita langsung Oh ngebrush iya, bisa iya, iya. langsung mirroring Oh, gitu. maksudnya gitu ya. Bisa nih. Iya, Itu mungkin yang bitmap. dimaksud Mas Fajin tadi Ya. sebagai ilustrator komik, ya itu pernah saya terapkan seperti itu juga sih untuk Ya. gambar-gambar, untuk proses menggambar ini sangat membantu sih. Yang kayak gini ya. Simetrinya. Iya, Nah, begitu kan? ya gitu mungkin Pak Andi. Iya, Ini tanpa foto loh. Ini cuma main di
main di Affinity Designer ya, bukan di foto. Foto lebih canggih lagi. Iya, Hmm. iya, ya itu Mas Fajin mungkin bisa Ya Mas Adi. membantu juga. Oke, simetri namanya kalau di Corel Draw nih. Nah, ada lagi Pak Edi, gimana nih? Eh, Makin panas kayaknya. define object. Wah, ini mah Photoshop ya. Udah saya demoin Mas tadi Mas. Ya mirip seperti Ya, itu. Ya betul. Oke, sama aja dengan Photoshop versi 3. ya. Mm. Oh iya, ini Mas Faiza Rasyad. Itu gimana ini cara refine objek? Nah, itu share share foto Pak di chat Pak, kolom chat Pak. Iya. Saya mesti rasterize dulu ya fotonya. Ini kan masih image. Saya crop dulu. Begitu di rasterize. Ya, setelah di rasterize, saya pindah ke pixel persona ya. Yang saya pilih dalamnya, Mas, bukan luarnya ini. Dalamnya dulu. Sorry ini agak ngasal ya, soalnya biar cepet. Ups. Oke ya, saya nggak akan sempurnain banget ya. Yang penting bisa satu objek dulu deh. Seperti itu. Perbesar brushnya. Kerjaan Photoshop dikerjakan di software vektor ya. Oke deh, saya cukupin sampai sini gambar define-nya. Define, transparan. Wah, ini terlalu halus, Mas. Paling matiin edge-nya. Terpaksa manual hapus nih. Kalau udah kayak gini ya terpaksa di manual brush. Oke ya, nggak akan lama-lama ya. Ya, karena filenya nggak high res, jadi akibatnya banyak yang kena. Tapi buat seleksi-seleksi ya begitulah. Ya lumayan. Oke, Mas Faisal, setidaknya begitu cara menghilangkan background-nya tanpa Photoshop ya. Gimana Mas Yasep, ada lagi? Ya, kira-kira begitu Mas Faisal. Kalau refine di Affinity Designer Sekarang saya dari coba Mas Tia brush ya. Wahyu Pak Endi, maaf telat gabung. Ya, iya. Ini saya terakhir nih, pamer brush nih. Brushnya di Affinity keren banget ya. Oh iya Brush Pak Endi. image. Brush image-nya yang ini nih. Chain master. Oke, saya punya brush rantai. Kita cobain. Sorry. Brushnya di sini ya. Mau rantai, mau rumput, mau duri-duri ya. Kita sekarang cobain bikin pakai vector brush rantai. Rantainya stretch ya, salah nih. Double klik. Jangan stretch tapi repeat.
Kuning, oke. Ya udah, selesai. Warnanya mau apa nih? Kuning? Oops, sorry. Buat bikin bingkai piagam ya, ijazah pakai ini bisa. Bunga-bunga jangan rantai begini. Pakai width tool kayak di Illustrator nih. Sini tipis. Ya begitu kira-kira ya. Terus yang keren lagi ini nih. Pesawat ini nih. Plain side ya. Saya hapus ya. Um, Kita bikin lagi brush yang baru. New texture image brush. Gambar pesawat. Pesawatnya ini. Plain side. Oke. Muncul brushnya. Kita coba vector brush. Sorry. Nah ini pesawatnya nih. Pesawatnya meliuk-liuk ya. Warnanya jangan warna ini. Non aja, normal. Ya coba lagi di vector brush. Bisa gini nggak Illustrator? Tapi kan stretch ya ujung-ujungnya. Pengen kepalanya normal, ujungnya normal. Badannya doang yang stretch. Double klik. Tarik aja si kepalanya di sini. Ekornya sini. Ya udah, selesai. Dia ekornya proporsional, kepalanya proporsional. Cuman badannya aja yang stretch. Begitu kira-kira asiknya Affinity ya. Ya semakin rusak. Terus yang penting lagi isometri deh, terakhir nih ya isometri nih. Terakhir, 3 dimensinya bohong-bohongan. Kita punya bidang, nyalain dulu isometrik ya. Nyalain, modify grid, gridnya isometrik, oke nyalain gridnya. Ya kita siap gambar di front, di top, atas dulu nih. Kita gambar bagian atas atau bawah dengan plane. Kalau kita gambar sekarang masih kita gambar sekarang kotaknya normal ya 2 dimensi nih. 2 dimensi. Kalau pengen langsung ke bagian top atau bottom, kita nyalain dulu edit in plane. Ya kita bikin, nah langsung jadi bagian atas secara isometri. Sekarang bagian samping, side. Langsung berubah tuh si gridnya itu. Ya kita gambar lagi dengan kotak. Kotaknya udah bagian samping ya. Sekarang bagian depan. Bagian depannya kita buat lagi front, kotak lagi. Lupa nyalain snapnya. Ya kira-kira begitu. Terus kita masukin foto ya, impor foto. Fotonya pengen ke bagian depan yang pink ini. Nanti ke front, fit to plane. Nah, langsung nih fotonya isometri ya. Ke bagian samping bikin tulisan. Otomatis dia ikut bagian samping. Oke, gitu kira-kira ya.
isometri yang canggih nih. Di Illustrator caranya repot. Harus pakai efek 3 dimensi rotate. Nah, gitu ya. Muter-muternya capek. Paling gitu. Tapi nggak benar-benar bisa diseleksi ini. Seleksinya repot. Pindah ke sini, efeknya diaktifin. Is- Spasin. Ya begitu ya cara bikin di Illustrator itu. Menurut saya sih repot ya, karena nggak sesuai dengan ekspektasi kadang-kadang. Oke, gitu aja. Apalagi ya teman-teman, kita nggak banyak membahas tentang Affinity Photo Ya, soalnya. itu Mas Faisal belum aja komen lagi, Pak. Ya, gimana? Iya, ini kadang hapus manual Magic Wand, itu kirim Ya, foto Pak di chat, Pak. Itu pakai ya Photoshop. oke lah. Itu kan filenya yang saya terima kecil ya, jadi nggak bisa di presisi ngapusnya. Kalau dikasih file aslinya bisa bagus. Iya. Ya sudah saya semua bahas nih, baik kejelekannya Affinity, kejelekannya Illustrator, kebagusannya Affinity ya, kelebihan-kelebihannya, ya kira seperti itu sekilas info tentang Affinity. Kalau misalkan Iya. teman-teman mau belajar banyak tentang Affinity bisa dibaca di e-booknya ya, udah ada kok di handyhand.com, bisa dicari. Kalau Affinity Photo udah saya buat video tutorialnya, jadi tinggal dicari aja. Nah ini nih, yang pengen belajar Affinity Photo nih, saya sebenarnya nggak usah lagi seminar sih, tinggal baca aja nih. Sorry, nonton aja nih. Nonton udah ada file-file bahan ajarnya, tinggal dicobain ya. Tapi ya mesti beli lah. Ya kira-kira begitu ya. Kalau lebih banyak lagi di sini nih. Di sini ada 66 tutorial. Sabrek tutorialnya. Wah nih, kalau pengen ngutak-atik Affinity nih ya, buat bikin konten kreator nih, baca aja nih satu video ini, bisa dikembangkan lagi nantinya. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman. Nah ini materi-materinya, tinggal dilihat. Sejak saya bikin acara The Magic of Adobe Illustrator, langsung 5 hari kemudian saya ngadain acara Affinity Designer. Karena belajarnya gampang kalau lewat Illustrator itu Affinity sama banget. Dia jiplak banget dengan Illustrator ya. Oke, apalagi ya? Selesai? Cukup? Ya, ini belum ada lagi pertanyaan, Pak. Ya Mau oke, oke. dicukupkan? Sudah aja, cukup Tapi aja ya. sebelum itu, Pak Yandi, ya, gimana Pak Yandi? Ya gimana Mas Yosep? Ada apa lagi? Ya, Foto-foto? sembari masih menunggu kalau ada yang mau tanya, teman-teman, ini ada 20 yang bertahan ya, Hmm. Pak Yandi. Ada yang 20 yang bertahan sampai 2,5 jam ini, Pak Yandi. Waduh. Ini perlu diapresiasi nih pakai door prize, Pak Yandi. Oh iya betul. Wah, sampai lupa ya saya ya. Ada door prize. Silakan Pak Yandi kalau ada door prize.
Oke, oke. Eh, door prize-nya via chat aja ya. Tapi susah pertanyaannya. Gimana caranya? Efek apa supaya kerut-kerut desain pada baju? Ini pertanyaan sulit ini. Efek apa di Photoshop atau di Affinity Photo agar desain mengikuti kerut-kerut pada kaos? Efeknya apa nih? Di chat ya. Penjawab pertanyaan yang benar pertama itu berhadiah buku e-book. Ntar tinggal WA saya aja. Nama depan efeknya ini. Ya, silakan jawab di ini. Wah, langsung dapat juara Mas Yosef. Berarti pertanyaannya gampang. Oke, selesai Nah, siapa kuisnya. lupain itu? Langsung bisa dijawab tepat oleh Mas Setio Wahyu ya. Di Waduh, space. Bukan di solve ya. Bukan display. Bukan diskon. Bukan discontinue. Ya oke, terima kasih. Selamat buat Mas Setio Wahyu. Nanti saya kirim linknya buku tersebut. Affinity Designer yang paling baru nih, revisi yang paling baru. ya, Ya. ya. Isinya lebih mantap lah, seperti ini. Ya teman-teman kalau mau Ya. beli e-booknya masih harga promo ya. Harga normalnya 70.000, sekarang masih 50. Itu aja Mas Yosef, mau difoto bareng. Ya, boleh. Boleh Pak Edi. Ini sebelum kita foto bareng nih ada satu pertanyaan terakhir nih dari Om Arjuna Multimedia nih. Affinity Photo jarang dibahas, mungkin karena Affinity Designer sudah two in one ya. Masih penasaran Affinity Photo Pak. Mungkin next obral keempat ini fokus ke Hmm, Affinity Photo usulannya Om Arjuna. ya boleh. Nanti saya ulangi lagi materi kemarin. Iya. Nah ini untuk teman-teman yang belum baru aja bergabung di obral 3 ini, di obral 1 dan kedua sudah pernah kita bahas, nanti bisa dicek rekamannya di linknya Pak Hendi ataupun di link saya. Lalu ada yang mau bertanya nih rekamannya apakah diupload Pak? Iya diupload, nanti tunggu saja rekamannya untuk Mas Denny Rusma. Tapi rekamannya nggak gratis ya Mas Yosef ya? Jadi kita foto ya Pak Hendi, silakan teman-teman on kamera sejenak semuanya, kita foto bersama. Ya, baik, ini saya juga foto, Pak Endi juga foto ya. Bentar, tampilannya masih bingung ya. View-nya galeri. Oh gini ya. Ya, silakan teman-teman on cam sejenak Ini bukti bahwa Anda ikut seminar ya. untuk foto. Jadi yang mau ngelamar kerja, mau eh, ngebuktikan ke orang lain bahwa Anda ikut seminar dengan on cam ini. Selain sertifikat, saya print screen ya. Ya, silakan teman-teman on cam.
Baik, silakan yang belum on cam, silakan sejenak kita on cam. Baik, yang dari pertama 1, 2, 3. Buat bukti ke orang Lalu lain ya yang Mas ya kedua, bahwa Anda ikut seminar lewat on cam ini. iya. Baik, silakan teman-teman on cam sejenak. Ya. Yang ketiga, silakan on cam sejenak. 1, 2, 3. Oke. Baik, Pak Hendy, sudah? Oke, sudah di screen capture. Baik, Pak Hendy, kita tutup pada malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung pada obrolan yang ketiga ini. Mungkin teman-teman ada Terima yang mau kasih ini, atas waktunya. ada yang mau jadi narasumber nggak? Iya, gimana Pak Hendy? Mungkin teman-teman ada yang mau jadi Oh narasumber, iya, boleh. menyampaikan portfolionya atau menyampaikan hasil karyanya, ingin menyampaikan ilmu-ilmu selama ini, boleh kok. Saya nanti jadi buka Zoom-nya. Jadi dengan saya terus Mas Yosep, narasumbernya yang lain Om lah. Arjuna tuh Pak. Om Arjuna Multimedia tuh Pak. Ya. Ya diharapkan teman-teman yang lain jadi narasumber ya, Baik. jangan saya aja. Ya. Nanti saya buatkan lah posternya. Oke, cukup. Baik, Pak Hendy dan teman-teman, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini. Saya dan Pak Hendy, mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang kurang berkenan, Oh iya, mohon dimaafkan. maaf betul. Lalu silakan nanti teman-teman di rekamannya yang belum join grup Affinity di WA-nya, link grupnya ada di linknya Pak Hendy ya, di link ID Iya. /vidya. Kalau di saya juga ada di link ID /Arsil Yosef. Baik teman-teman, sampai jumpa di obral keempat ya Pak Hendy ya. Bulan lagi Pak. Atau berapa Ya, minggu lagi nih. Nanti saya sih teman-teman pengennya Mas bisa Yosep, jadi pembicara salah satu. iya, ada yang bisa main Linux, main Inkscape nggak? Boleh dong bagi-bagi ilmunya. Saya Oh iya, teman-teman nggak mungkin ada yang berdatabang. pengalaman selain Affinity Designer bisa sharing dengan kita. Ya, teman-teman yang bisa main Silakan. Inkscape, bagi-bagi dong ilmunya. Nanti saya fasilitasi lah Zoom-nya dan posternya. Sekalian share-share juga. Ya, Itu ya Mas Yosep ya. ya, betul Pak Hendy. Kita Soalnya kan suasana AI sharing udah. bersama aja. Corel sih nggak perlu diseminarin ya, gampang ya. Nggak asik. Iya, Corel tuh sering banget kayaknya udah nggak ada yang perlu ditanyakan. Photoshop juga sudah berseliweran di YouTube tutorialnya, nggak perlu diseminarkan seperti ini. Tapi yang saya anggap bagus itu Inkscape sih, karena kan gratis ya. Jadi teman-teman yang ingin tetap eh, halal kerjanya ya pakai Inkscape. Itu sepertinya banyak peminatnya. Dan emang banyak ya di Indonesia kan ketiga juaranya. baik Hendy, cukup sekian teman-teman. Terima kasih. Saya akhiri acara Zoom kali ini. Sekian teman